Jamaah Majelis Salim Hadanallah, itulah terjemah atau lugat Sundanya ya. Sekarang Indonesia, dan insya Allah penjelasannya yang jelas masih tentang maksiat-maksiat yang berhubungan dengan kedua tangan. Nah, diantaranya sebagaimana tadi dikatakan waman zakati, dan menolak zakat au badiha ataupun sebagiannya badal wujubi setelah wajib wa tamakkuni dan memungkinkan. Itu jadi di antara maksiat dosa kesananya disiksa naudzubillah yang berhubungan dengan tangan adalah mencegah atau enggak ngeluarin zakat. Ini baik secara keseluruhan atau sebagian. Ya kalau keseluruhan umpamanya dia katakan yang kudu dikeluarin umpamanya 1 juta, itu keseluruhan, enggak dikeluarin karena sayang. Ataupun dikeluarinnya mah tapi hanya 750.000 umpamanya. Yang 250.000 ditahan tuh. Lumayan katanya ya. Nah, itu naudzubillah hukumnya dosa ya, haram karena termasuk maksiat kedua tangan. Asal memang tentunya sudah wajib dan memang memungkinkan. Artinya wajib itu gimana? Jadi udah nisab, udah haul gitu ya. Kan seperti emas itu diantara syaratnya kalau ditaruh, dia umpamanya punya emas 85 gram, ditaruh selama 1 tahun tuh, itu setiap tahunnya kudu dikeluarkan 2,5%. Jadi berapa gram? Supaya gampang, kalau 100 gram ya, naruh emas nih 100 gram, itu setiap tahun kudu dikeluarin 2,5 gram. Lumayan ya. Sekarang kan segram berapa duit? Ya. Emang kalau nafsu mah nggak mungkin mau ngeluarin, lumayan kan 1 gramnya juga. Tapi hati-hati ya. Itu kalau nggak dikeluarin nih, nggak dikeluarin, yang 100 gram jadi kotor semua. Auzubillah ya. Jadi jangan menganggap kalau orang-orang mah maling segala apa ya. Justru dia juga maling itu. Sebab yang namanya zakat itu adalah hak fakir miskin khususnya ya. Gitu. Nah, dia ditahan, otomatis dia itu maling juga. Bahkan kalau maling mah tuh itu butuh ya, makanya ngemaling. Tapi kalau orang kaya nggak ngezakat, kenapa tuh? Pelit, sayang aja ya. Ya kenapa nih saya ngomong cuma emas ya. Jadi kita mah atau macam binatang ternak nggak ada, ya. Paling yang ada di kita mana yang nyimpen emas, yang dagang tuh ya. Gitu. Kemudian yang nyawa tuh, itu tuh. Selain makanya nggak ada kita. Itu. Ya, memang yang namanya emas kalau nggak disimpan sih nggak wajib zakat nggak. Ini dipakai aja gitu ya. Emang nggak wajib zakat nggak. Tapi rawan itu ya. Jadi ya penyakit johirnya gimana nih? Itu sombong aja nggak ada. Oh itu pokoknya mah muda ada juga kudu aja begini gitu ya. Karena ada mas gitu ya. Iya. Iya belanja juga ini berapa gitu ya. Sebenarnya maksudnya emang nunjukin itu gitu ya. Itu sombong kan dia. Hah? Iya. Yang lebih parah berbahaya tuh. Jadi
Tadinya mah ya sayang dia. Kalau ditaruh kan dikeluarin dong, jakatin ya. Sekarang sama dia supaya nggak dijakatin, akhirnya dipakai. Bisa jadi ya. Tujuannya mah dia pengen nggak keluar, ternyata karena dipakai kan itu sama jambret malingnya gitu ya. Ya bahkan sekarang mah nih itu orang gampangnya sih tuh asal diliatin aja udah hilang, lupa ingetan ya. Iya, nggak kudu direbut, dikasih. Sekarang mah iya macam-macam ya, makanya hati-hati tuh ya. Itu. Nah, ini supaya ya termasuk tadi ya. Bukan aja dia nggak sama sekali ngeluarin ataupun sebagian zakatnya ya. Nah termasuk nih wa iraju malayuji'u tuh, dan ngeluarin orangnya mah, tapi nggak mencukupi. Maksudnya gimana? Jadi kan mestinya zakat mah yang bagus-bagus ya. Ini sama dia justru dikeluarin yang paling jelek. Bahkan kalau jelek juga, walaupun jelek juga kalau masih cukup nggak apa-apa. Ini mah memang nggak mencukupi. Ya, seperti barangnya itu umpamanya cacat gitu ya. Jadi kalau dipakai sama dia yang bagus-bagus, giliran yang dijakatin, yang dikeluarin yang jelek-jelek tuh. Ya, seperti zakat fitrah contohnya tuh ya. Pokoknya kalau makan mah yang 15.000. Kalau zakat fitrah sembako. Enggak ada ya, alhamdulillah. Amin ya. Enggak ada karena ya. Iya. Baik. Sekarang malam ini udah ngerti ya. Paling enggak gitu, jadi jangan makan mah yang 15.000, giliran zakat fitrah yang 10.000. Gitu. Kudunya mah ya dibalik. Jadi makan yang 10.000, zakat fitrah yang 15.000 gitu. Yang rada mahalan lah gitu ya. Tuh, itu juga sama tuh ya. Jadi jangan dianggap lah yang penting ngeluarin ya. Tetap itu dianggapnya maksiat juga. Ya seperti tadi juga tuh. Orang punya emas nih ya. Supaya dia itu enggak wajib zakat kan itu caranya, satu dipakai, kedua begitu sebulan lagi mau ketemu setahun dijual. Enggak wajib zakat sebenarnya. Ya seperti punya emas nih 85 gram, udah disimpan selama 11 bulan. Kan sebulan lagi tuh wajib dikeluarin ya, 2,5%. Sama dia padahal mah bukan karena kebutuhan, ini mah hanya pengen enggak zakat aja gitu. Dijual. Ataupun ini mah dipakailah supaya enggak zakat. Itu memang hukumnya nggak wajib zakat, tapi tetap dosa itu kayak begitu. Iya, jadi itu mah bahasanya keculasan gitu ya. Gitu. Iya. Jadi itu ya. Nah termasuk nih al-itauha ataupun ngeluarinnya malam yastahiquha kepada orang yang tidak berhak, bukan kepada mustaiknya. Itu juga sama. Walaupun dia ngeluarin, kalau memang ngeluarinnya itu bukan kepada mustahiknya, itu tetap hukumnya masih dosa dan enggak sah. Tuh, makanya tuh ya, kalau zakat apa aja ya, terutama zakat fitrah tuh, jangan atas nama yatim, jangan atas nama janda, jangan atas nama masjid ya. Itu masjid nggak boleh dijakatin. Yatim nggak boleh tuh ngasih zakat ke yatim ataupun ke janda, kecuali jandanya miskin, yatimnya miskin boleh, tapi ingat jangan atas nama yatim ya. Harus bisa dibedakan tuh. Kalau dia saya menzakat mau ke yatim, nggak boleh. Yatim yang mana? Dia miskin, nggak apa-apa. Seperti masjid juga tuh. Kalau langsung zakat ke masjid nggak boleh. Tapi kalau di masjid nih ada umpamanya seseorang utang, ya,
Jadi masjid itu utang atas nama dia. Nanti ketika ada yang ngeluarin zakat, tuh orang itu boleh menerima zakat. Asal tadinya tuh padahal utang masjid ya, tapi karena memang itu di atas namakan dia, itu boleh tuh dia kasih zakat. Tapi kalau langsung umpamanya zakat ke masjid, itu nggak boleh, nggak sah gitu ya. Nah, supaya lebih meyakinkan nih, terutama ya yang udah kewajiban zakat, jangan sayang-sayang nih. Ini nanti bisa dilihat, ditulis ya, Quran surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Surat At-Taubah itu surat ke-9 ya. Ya. Nah, di sana di awal ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna dzaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Terjemahan aja langsung ya, biar simpel. Ayat 34 sampai 35. Terjemahan nih, perhatikan. Wallahu a'lam bimuradi. Dan orang-orang yang menyimpan emas, khususnya ibu-ibu, dan perak. Ini yang udah nisab ya tentunya ya. Iya, tinggal nunggu haul aja. Dan tidak mengimpakkan, maksudnya nggak dijakatin di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira. Kabar gembira apa nih ya? Kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab atau siksa yang pedih nanti. Tuh. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Jadi intinya nih, emas, perak yang disimpan udah nisab, udah nisab itu tadi ya, berarti 85 gram. Terus haul udah setahun. Karena sayang enggak dikeluarin, nanti di akhirat tuh bakal dipanasin. Dipakai nyetrika. Nyetrika apa aja? Hah? Emasnya nanti bakal di sono. Iya. Iya, nanti emasnya, peraknya nanti di sono no, ya. Itu dipanasin, ditempelin ya. Ditempelin kemana? Ke punggungnya, ke lambungnya, ke dahinya. Coba. Makanya ya. Iya, ya akhiratnya. Iya di sono. Bukan buat ini mah buat nyiksa maksudnya mah. Bukan mau dilebur lagi, mau dijadiin apa gitu ya. Bukan maksudnya dilebur lagi ya. Itu. Iya. Ya. Ntar ya. Lihat-lihat di Al-Quran ntar ya. Surat At-Taubah. Surat. Nah bahkan nih, tulis lagi. Surat Al-Imran, surat ketiga ayat 180 ya. Ya. Surat Al-Imran, surat ketiga ayat 180. Ya. Ayatnya ya, wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli wa khairul lahum nih. Terjemahan aja ya. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil itu pelit ya, dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebahilannya, kepelitannya itu baik bagi mereka. Sebenarnya
Kebailan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bahilkan, yang nggak dikeluarin zakat itu ya, itu akan dikalungkan kelak di lehernya dari kiamat. Boh, ini mah bukan pakai nyetrika lagi, dikalungin. Ya tentunya itu udah udah jadi api nanti. Ya. Lihat itu. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengerti apa yang kamu kerjakan. Jadi ini pokoknya mah orang itu yang benar-benar patuh ngeluarin zakat, enggak, Allah tahu. Bahkan seandainya hatinya itu benar-benar ikhlas, enggaknya tahu semuanya ya. Jadi ya. Itu ya. Nah, untuk mustahil, bahkan nih ya keuntungannya nih kalau kita ngeluarin zakat tuh. Jadi itu mah tadi akibatnya nih. Untuk keuntungannya nih kalau kita zakat. Itu surat At-Taubah ayat 103. Tulis keuntungan zakat, surat At-Taubah ayat 103. Terjemahannya, kalau ayatnya khudz min amwalim shadaqatan tutahhiruhum ya, wa tuzakkihum biha. Terjemahan aja. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu jadi nih hakikatnya tuh, zakat itu bisa membersihkan dan mensucikan harta kita nih ya. Yang umpamanya itu kotor, paling enggak diragukan, dengan zakat insya Allah itu suci. Kalau harta udah suci nih, bersih, itu insya Allah sehat. Jadi enggak bakal iya, enggak ada musibah nantinya gitu insya Allah ya. Nanti kan kadang-kadang kan orang harta mah banyak nih ya, udah dapetannya gitu ya, tapi habis-habisan aja ya. Keluar ini, keluar itu, dipaksakan gitu. Tuh, jadi pahala nggak dapatnya begitu mah. Ya karena memang hartanya kotor tuh ya. Bahkan naudzubillah kalau udah itu tadi, jadi dia bisa jadi ibadahnya nggak diterima, doanya nggak dijabah. Naudzubillah min dzalik tuh ya. Nah terus karena tadi saya sempat menyinggung, jadi ngeluarin zakat itu harus kepada musaiknya, supaya jelas tentang mustahik zakat yang 8 itu nanti ditulis surat At-Taubah ayat 60. Mustahik zakatnya ya. Jadi jangan kesalahan nih. Enggak ada di sono yatim, janda, enggak ada. Masjid juga enggak ada ya. Itu innamas shadaqatu lil fuqara nih. Terjemahannya gini nih. Sesungguhnya zakat itu hanyalah satu untuk orang-orang fakir. Kedua, untuk orang miskin. Bedanya apa fakir miskin? Kalau fakir itu emang nggak punya kerjaan sama sekali, ya, nggak punya penghasilan. Kalau fakir ya. Kalau miskin punya penghasilan tapi nggak mencukupi. Seperti dia penghasilan sehari 50.000, kebutuhan 100.000, itu namanya miskin. Oh iya. Ya, itu jadi dua tuh miskin ya. Yang ketiga, mustahik zakat itu amil. Ini amilnya bukan amil yang suka mandiin, bukan yang suka ngurusin mayit, itu bukan ya. Ataupun bukan yang suka nikahin, bukan. Amil-amil di sini yang suka ngumpulin zakat. Tuh, kemudian dibagikan lagi, itu maksudnya amilnya. Kadang-kadang mah amil yang suka mandiin, kalau enggak dijakatin ngancam. Ntar lo kalau mati enggak gua matiin lo. Iya. Suka ada gitu ya, ancam itu. Iya, kalau nggak zakat ke gue nggak gue panin nanti loh. Barang mati duluan dia lagi. Iya, gitu. Iya,
Jadi ini mah amilnya tukang ngumpulin zakat tapi buat dibagi-bagi lagi, itu dia dapat bagian nanti gitu, bukan buat sendiri gitu. Gitu ya. Tuh, 3. Nah, yang keempatnya adalah mualaf. Mualaf itu orang yang baru masuk Islam tuh ya, mualaf. Ya. Ya, keempat ya. Kelima ya. Kelimanya hamba saya, enggak ada sekarang, enggak ada. Ya, enggak ada nih, budak enggak ada sekarang. Kelimanya untuk keenamnya untuk orang yang punya utang. Tuh boleh tuh tadi tuh. Walaupun dia punya utangnya buat masjid, itu boleh ya menerima zakat. Tapi kalau langsung ke masjid itu enggak boleh. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya seperti umpamanya macam guru ngaji itu ya, gitu. Itu tuh termasuk tuh karena dia berjuang di jalan Allah. Apalagi yang benar-benar perang gitu ya. Dan yang kedelapannya adalah yang dalam perjalanan nih seperti gini. Ada orang ya dari katakan nih dari Banten umpamanya mau ke Jakarta, dari Banten mau ke Cirebon nih lewat sini. Kemudian dia pas sampai ke sini nih, itu ada yang lagi bagi-bagi zakat, boleh tuh. Itu namanya sabilillah gitu ya. Jadi itu 8 mustahik zakat. Selain daripada itu nggak boleh tuh ya untuk dikasih atau menerima zakat, bahkan nggak sah gitu. Berarti ya. Nah, mungkin cukup ya. Udah waktu. Mudah-mudahan manfaat.